Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akuntansi 2023K. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Baik, di sini kami beranggotakan yang pertama Faliza Putri Maharani dengan NIM akhir 354 dan saya sendiri Firanda Putrika Hidayat dengan NIM akhir 357 dan selanjutnya Riyadina Jati Setiawan dengan NIM akhir 364 dan Kika Amelia dengan NIM akhir 367. Selanjutnya yakni Talita Farah Syahada dengan NIM akhir 369 dan yang terakhir Revalina Nesya Apsari dengan NIM akhir 394. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari perbedaan yang terjadi di antara model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif yang timbul dari perbedaan atribut yang akan diukur dan satuan ukuran yang akan digunakan. Atribut dari aktiva dan kewajiban mengacu pada apa yang diukur, yaitu yang pertama, biaya historis. Ini mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah dari kewajiban setara kas. Yang selanjutnya yakni biaya penggantian, mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara pada saat ini, atau yang akan diterima untuk mendatangkan kewajiban yang sama saat ini. Yang selanjutnya yakni nilai bersih yang dapat direalisasikan, mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh melalui penjualan aktiva pada saat ini, atau yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Dan yang terakhir yakni nilai kapitalisasi atau nilai sekarang. Ini mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan untuk diterima dari penggunaan aktiva atau arus keluar bersih yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melunasi kewajiban. Lalu untuk mengklasifikasikan atribut dapat diperoleh dalam 3 cara, yaitu yang pertama menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua yakni dengan cara menurut jenis transaksi yang menimbulkannya. Dan yang terakhir yakni menurut sifat dari peristiwa yang mengawali pengukuran. Materi yang selanjutnya itu ada penilaian aktiva dan penilaian terhadap laba. Jadi penilaian aktiva itu adalah model penilaian dari metode alternatif. Jadi dalam sisi akuntansinya itu melibatkan penilaian dengan melakukan beberapa metode. Jadi seperti ada metode biaya historical cost, itu dia nanti aktiva dicatat berdasarkan harga perolehan awal. Kemudian juga ada fair value atau nilai wajar, jadi dia dicatat nanti berdasarkan harga pasar. Kemudian juga ada net realizable value atau yang biasa kita kenal dengan metode realisasi. Kemudian yang terakhir mungkin ada metode dari penggantian biaya atau replacement cost. Jadi dia dihitung melalui biaya untuk menggantikan aktiva. Jadi pengaruh-pengaruh dari model ini terhadap laba itu yang pertama ada pada masa inflasi. Jadi metode biaya historis ini cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi karena biaya yang lebih rendah itu lebih mencerminkan daripada nilai realitas ekonomi. Kemudian untuk persediaannya itu ada berbagai macam metode. Yang pertama ada FIFO, itu first in first out. Kemudian ada juga LIFO, last in first out. Kemudian ada berbagai macam metode yang lain. Yang jelas di sini mereka menekankan bahwa ini penting untuk memberikan hasil laba yang berbeda. Jadi ada beberapa alternatif juga di sini. Yang pertama akuntansi konvensional, itu dia berbasis dari biaya historis itu sendiri. Kemudian juga akuntansi nilai real, lalu ada akuntansi inflasi yang nantinya akan menyesuaikan dengan perubahan daya beli dari mata uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Nah, akuntansi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang pertama ini ada akuntansi biaya historis atau akuntansi konvensional yang ditandai dengan adanya yang pertama penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian asumsi atas adanya suatu satuan moneter yang stabil, yaitu prinsip pencocokan, dan yang terakhir yaitu prinsip realisasi. Kemudian laporan keuangan biaya historis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama memiliki kesalahan-kesalahan waktu, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dan dapat diinterpretasikan dan tidak relevan. Nah, yang kedua ada akuntansi biaya penggantian yang ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil. Kemudian ada prinsip realisasi, dikotomisasi dari laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Yang terakhir yaitu dikotomisasi dari keuntungan dan kerugian kepemilikan yang telah terrealisasi dan belum terrealisasi. Kemudian untuk laporan biaya penggantian
keuangan. Yang pertama yaitu ada memiliki kesalahan-kesalahan waktu dalam laba operasi, kemudian kesalahan dari satuan pengukuran, dan dapat diinterpretasikan sebagai NOD atau number of dollars untuk angka-angka laporan laba rugi, dan sebagai COG atau comment of goods untuk angka-angka aktiva. Dan yang terakhir ada memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan hanya untuk angka-angka aktiva. Nah, yang terakhir ini ada akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang ditandai dengan adanya penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian ada asumsi atas satuan moneter yang stabil, ditinggalkannya prinsip realisasi, dikotomisasi laba operasi, serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Kemudian laporan keuangan nilai bersih ini dapat direalisasikan yang pertama tidak memiliki kesalahan waktu, memiliki kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk laba bersih dan sebagai COG untuk angka-angka aktiva. Dan yang terakhir yaitu memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan bagi angka-angka aktiva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, yaitu model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum. Yaitu di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akuntansi biaya historis yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan adanya yaitu A. Penggunaan biaya historis sebagai atribut dan unsur-unsur laporan keuangan. Yang B. Penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Yang C. Prinsip pencocokan. Dan yang D. Prinsip realisasi. Lalu laporan keuangan biaya historis yang disesuaikan dengan tingkat harga umum yaitu A. Memiliki kesalahan-kesalahan waktu, B. Tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dan C. Dapat diinterpretasikan, dan yang D. Memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan hanya untuk angka-angka kas atau aktiva dan kewajiban moneter. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada akuntansi biaya penggantian yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan adanya A. Penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, dan yang B. Penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran, dan C. Prinsip realisasi. Yang D. Dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi, dan yang E. Dikotomisasi keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Lalu untuk laporan keuangan biaya penggantian yang disesuaikan dengan tingkat harga umum yaitu ada A. Memiliki kesalahan-kesalahan waktu, B. Tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dan yang C. Dapat diinterpretasikan, dan yang D. Memberikan ukuran COG yang relevan dalam pasar masukan. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan adanya A. Penggunaan nilai bersih dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Lalu yang B. Penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Dan yang C. Ditinggalkannya prinsip realisasi. Yang D. Dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real. Dan yang E. Dikotomatisasi keuntungan dan kerugian real yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Dan untuk laporan keuangan nilai bersih yang dapat direalisasi yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum yaitu A. Tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu, B. Tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, C. Dapat diinterpretasikan, dan yang terakhir D. Memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar keluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga satu langkah maju. Jadi, FASB atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Amerika itu mempertimbangkan berbagai sistem akuntansi untuk mengatasi tantangan dalam pelaporan keuangan akibat perubahan harga. Nah, sistem ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pengukuran persediaan dan aktiva tetap. Nah, pada pengukuran persediaan dan aktiva tetap ini, bagaimana cara menilai atau mengukur nilai aset perusahaan seperti barang dagang dan peralatan. Nah, ada metode yang dipertimbangkan. Yang pertama ada biaya historis, yaitu nilai pembelian awal suatu aset saat pertama kali dibeli. Lalu ada biaya reproduksi saat ini, yaitu biaya untuk membuat ulang barang yang sama dengan teknologi sekarang. Selanjutnya ada biaya penggantian saat ini, yaitu biaya untuk mengganti aset dengan yang setara saat ini. Lalu ada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai jual setelah dikurangi biaya penjualan. Lalu ada nilai bersih dari ekspektasi arus kas, yaitu perkiraan nilai aset berdasarkan uang yang akan dihasilkan di masa depan. Lalu ada jumlah yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai yang bisa didapat dari aset, bisa dari menjual atau menggunakannya.
Lalu ada biaya saat ini, yaitu biaya untuk memperoleh aset sekarang. Dan yang terakhir ada nilai dari bisnis, yaitu nilai total bisnis termasuk reputasi pelanggan dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu konsep-konsep pemeliharaan modal. Jadi, pada konsep pemeliharaan modal ini dijelaskan bagaimana memastikan agar nilai modal perusahaan itu tidak berkurang dan bisa tetap tumbuh. Dengan cara yang pertama ada pemeliharaan model keuangan yang berfokus pada menjaga jumlah uang atau modal agar tetap utuh. Lalu ada pemeliharaan modal fisik yaitu fokus pada menjaga kemampuan perusahaan untuk terus berproduksi. Misalnya jumlah mesin atau alat produksi tidak berkurang. Selanjutnya, untuk solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga, yakni terdapat satu langkah maju. Nomor 3, terdapat unit-unit pengukuran. Unit-unit pengukuran terbagi menjadi dua, yakni pengukuran dalam nominal dan pengukuran dalam dolar konstan. Keduanya merupakan cara berbeda untuk melihat nilai uang atau nilai suatu barang atau jasa, di mana dolar nominal mengukur nilai uang dalam jumlah dolar saat ini, sementara dolar konstan menyesuaikan nilai nominal dengan inflasi untuk menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian, terdapat persyaratan dari FASB adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengungkapan dalam dolar konstan pada tahun berjalan. Kemudian, pengungkapan biaya saat ini pada tahun berjalan. Yang ketiga, terdapat data ringkasan 5 tahun. Selanjutnya, terdapat pembatasan. Dan yang terakhir, terdapat metodologi. Selanjutnya, FASB juga mengeluarkan statement pada nomor 33 untuk meminta dilakukannya 2 perhitungan laba tambahan yang terdapat 2 perhitungan, yakni perhitungan yang berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dari inflasi umum yang lainnya, berhubungan dengan perubahan harga-harga khusus, dan yang kedua yakni jenis informasi, di mana informasi tersebut dimaksudkan untuk membantu para pengguna mengambil keputusan tentang investasi, pinjaman, dan masalah-masalah lainnya dalam cara-cara khusus berikut ini. Cara-cara tersebut terdapat 3 cara, yakni penilaian arus kas masa mendatang, penilaian kinerja perusahaan, serta yang ketiga yakni penilaian erosi kemampuan operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.